Shalom orang muda Pelita Kasih. Yeay, puji nama Tuhan. Petra Youth bisa melayani lagi di teman-teman sekalian. Dan sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita tundukkan kepala, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Biarlah roh-Mu terus menyala-nyala di antara kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita percaya Allah kita lalu yang biasa, amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin, haleluya. Mari kita ulangi sekali lagi dari awal. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bersama angkat dengan iman. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, beri kemuliaan yang mulia bagi Tuhan. Teman-teman, sekarang mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk menyembah, meninggikan nama Tuhan, nama Raja di atas segala nama. Yes, Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang
Yes Tuhan, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Yes Tuhan, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk kami mengenalmu Tuhan lebih dalam lagi. Oh Naikkan sembahmu lebih lagi kepada Tuhan. Yes. Haleluya, haleluya, Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu melimpah atas setiap kami. Kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan yang membuat kami masih ada sampai saat ini Tuhan. Engkau melihat setiap orang-orang muda-Mu Tuhan yang menyaksikan ibadah saat ini, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan Yesus. Engkau bekerja di dalam setiap hati mereka. Biar waktu yang berharga ini tidak terlewatkan begitu saja, tapi biar umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu mendapat sesuatu yang ilahi daripada Tuhan. Biar kami orang-orang muda-Mu mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati firman-Mu sebentar yang akan disampaikan. Berkati Tuhan setiap telinga-telinga yang mendengarkan, orang-orang muda dimanapun berada saat ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas. Kuasa-Mu sanggup mengubahkan Tuhan. Setiap hati yang keras, Tuhan sanggup memulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami orang-orang muda-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan setiap kita yang siap mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom murid-murid Pelita Kasih, Sekolah Kristen Pelita Kasih dimanapun saudara berada. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami Petra Youth untuk bisa melayani di ibadah pada saat ini. Terima kasih buat kepala sekolah dari Sekolah Kristen Pelita Kasih dan juga guru-guru dan staf pengurus dari Sekolah Kristen Pelita Kasih. Kami mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami Petra Youth untuk melayani pada saat ini. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan judul firman Tuhan pada saat ini yaitu
responsible generation atau generasi yang bertanggung jawab. Responsible generation, generasi yang bertanggung jawab. Kita langsung melompat membaca firman Tuhan di Roma pasal yang ke-14. Roma pasal yang ke-14 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Ayat yang ke-12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi firman Tuhan tadi kita sudah baca bahwa setiap orang akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Teman-teman, bahwa semua orang pasti akan mati. Semua orang pasti akan mati. Entahkah orang tua, orang muda, anak-anak, semua orang pada akhirnya akan mati. Baik itu orang yang mempunyai pengaruh yang besar, orang yang mempunyai kekuatan secara fisik, lama-kelamaan orang yang mempunyai pengaruh besar itu lama-kelamaan akan pudar pengaruhnya. Bahkan orang yang memiliki kekuatan secara fisik, lama-kelamaan kekuatannya akan menurun dan menjadi lemah dan akan mengalami kematian. Orang-orang yang memiliki kecerdasan, kejeniusan, orang yang cerdas atau bahkan orang yang kaya secara materi, secara uang, mereka juga pun tidak terhindar dari yang namanya kematian. Jadi semua orang pasti akan mati. Entahkah itu orang yang multi talent, artis, public figure, ya, yang mempunyai mungkin followers banyak, subscriber banyak, semua orang akan mati. Bahkan orang yang kita kasihi dan juga mengasihi kita, suatu saat mereka akan meninggalkan kita. Ini adalah realita atau kenyataan yang jarang orang-orang muda, anak-anak remaja pikirkan. Jarang. Di Instagram beberapa hari yang lalu saya lihat video yang pesan videonya itu dikatakan bahwa kita sering mendengar life is so short, enjoy it. Hidup itu singkat, hidup itu pendek, jadi kita harus menikmatinya. Dan di video itu pesannya begini, bahwa bagaimana kalau kita ganti dengan eternity, ya, is long, eternity is long, kekekalan itu lama, panjang. Better prepare for it. Makanya kita harus menyiapkannya. Nah, ini pesan di Instagram yang saya lihat ya, dan memang benar teman-teman bahwa hidup di dunia ini itu sangat singkat. Firman Tuhan mencatat bahwa 70 atau 80 tahun. Tetapi kenyataannya tidak semua orang sampai di angka 70. Ya. Banyak orang tidak sampai, bahkan ada yang muda, anak-anak. Tetapi setelah 70 tahun, setelah 80 tahun, atau setelah kita mati, maka ada kehidupan yang selanjutnya, yang namanya kehidupan kekal. Nah, kehidupan kekal ini tidak singkat, tetapi panjang, bahkan selama-lamanya. Nah, ini yang kita harus pikirkan bersama-sama. Jadi kehidupan kita di dunia ini sangat singkat. Dan setelah kehidupan kita di dunia ini berakhir, kita akan melangkah ke kehidupan yang selanjutnya,
yaitu kehidupan kekal. Nah, di dalam kehidupan yang kekal itu hanya ada dua tempat. Ada surga dan ada neraka. Banyak orang yang mau masuk surga, ya. Kalau ditanya mau masuk surga, ya maulah. Kenapa? Banyak orang mau masuk surga sebenarnya hanya karena alasan bahwa surga itu tempat yang indah. Dan juga tidak ada pilihan. Cuman ada pilihan, tetapi pilihan yang lain selain surga itu tempat yang sangat mengerikan, yang bernama neraka. Jadi orang kebanyakan mau masuk surga karena sebenarnya takut masuk neraka. Tapi berapa banyak orang-orang muda yang kalau ditanya mau masuk surga? Mau. Kenapa mau masuk surga? Berapa banyak orang muda akan berkata, karena saya mau ketemu dengan Tuhan Yesus. Karena saya mau ketemu muka, dengan penyelamat saya. Saya mau bertemu muka dengan pribadi yang mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa saya. Saya mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Teman-teman, yang menjadi masalah adalah ini, bahwa banyak orang ketika mati, mereka semua mau masuk surga. Tetapi ketika mereka hidup di dalam dunia ini, mereka tidak mencari kehendak dari pemilik surga itu, yaitu Tuhan Yesus. Ini yang menjadi masalah. Orang mau masuk surga ketika mereka mati, tetapi ketika mereka masih hidup di dalam dunia ini, mereka tidak memperdulikan yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi teman-teman pasti akan berkata, tapi saya mengasihi Tuhan. Saya mengasihi Tuhan. Oke. Ketika saya bertanya kepada orang-orang yang bilang, saya mengasihi Tuhan. Saya bertanya, apakah kamu suka baca Alkitab? Akan banyak jawaban mengatakan, jarang Kak. Nah, bagaimana mungkin kita bilang, saya mengasihi Tuhan, tetapi saya tidak mengasihi firman Tuhan? Bagaimana mungkin saya berkata, saya mengasihi Tuhan, tetapi saya tidak suka baca firman Tuhan? Dan mungkin kita akan bilang, Kak, tapi saya ke gereja, Ji. Saya pergi gereja, saya pergi ibadah, saya nonton ibadah live streaming. Oke, fine. Tetapi ketika firman Tuhan itu diberitakan, apa yang engkau lakukan saat firman Tuhan diberitakan? Terbanyak orang-orang muda akan ketika firman Tuhan diberitakan, mereka mulai buka handphone, main game, dan semua apa yang dia lakukan di situ. Nah, banyak kita berkata, saya mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak peduli sama sekali dengan kehendak Tuhan. Yang kita peduli hanyalah kehendak diri kita sendiri. Kita melakukan, bagaimana kita hidup, kita mau menuruti hanya keinginan kita sendiri saja. Kita tidak mau memperdulikan keinginan Tuhan dan kehendak Tuhan. Dan itu terpancar dari cara kita hidup. Cara kita hidup sama saja dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang semestinya kita hidup itu harus berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Cara kita berbicara, cara kita bergaul. Ketika kita tidak memperdulikan kehendak Tuhan dan kita mau hidup hanya untuk kehendak diri kita sendiri saja, maka cara kita bergaul, cara kita hidup, bahkan cara kita berpacaran tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Makanya teman-teman ingat doa Bapa kami berkata apa di Matius 6 ayat 9, di situ dikatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Banyak orang salah mengerti dengan ayat 11 ini. Banyak orang berpikir bahwa dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, itu hanyalah pendahuluan. Nah, intinya itu adalah ayat 11-nya. Supaya Tuhan memenuhi kebutuhan kita, memberikan kepada kita makanan yang secukupnya. Itu adalah pandangan yang salah. Sebenarnya
pesan Tuhan melalui doa Bapa kami ini adalah bahwa hidup kita di dalam dunia ini seharusnya bertujuan agar dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga itu terjadi. Setelah itu baru kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kepada kami kebutuhan kami. Kita minta kebutuhan kita dipenuhi oleh Tuhan, itu untuk apa? Tentunya untuk 3 kalimat yang di atas tadi. Jadi tujuan kita diberkati seharusnya agar kekudusan nama Tuhan, kerajaan Tuhan dan kehendak Tuhan terjadi di dalam dan melalui hidup kita. Jadi apa kehendak Tuhan bagi kita sebagai seorang anak tentunya? Efesus 6 ayat 1 sampai 3 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi mentaati orang tua dan menghormati orang tua adalah tugas saya dan tugas teman-teman yang Tuhan berikan untuk kita lakukan. Kita harus bertanggung jawab dengan tugas yang Tuhan berikan itu. Apa itu? Mentaati orang tua dan menghormati orang tua. Saya tahu mungkin orang tua kita tidak sempurna. Pasti tidak ada orang tua yang sempurna. Mungkin bagi sebagian orang atau beberapa orang muda mengatakan bahwa orang tuaku tidak pantas dikasihi, orang tuaku tidak pantas dihormati, dia sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Teman-teman, itulah makanya kita membutuhkan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu yang membuat kita mampu untuk mengampuni orang tua kita. Karena kita akan sulit menghormati seseorang yang kita benci, betul? Bagaimana mungkin kita bisa menghormati seseorang yang kita benci? Itulah makanya di doa Bapa kami juga berkatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi tanggung jawab seorang anak sesuai dengan Efesus 6 ayat 1 sampai 3 adalah mentaati dan menghormati orang tua. Untuk lebih memperjelas, saya ingin berkata begini bahwa tanggung jawab saya Yohan Marando. Tanggung jawab saya Yohan Marando kepada orang-orang di sekitar saya, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada adik, kepada kakak, adalah dengan menjadi versi terbaik dari Yohan Marando. Jadi tanggung jawab teman-teman kepada orang tua teman-teman, kepada saudara teman-teman, adalah menjadi versi terbaik dari diri kalian masing-masing. Apa artinya? Artinya adalah saya berusaha menjadi serupa dengan gambar Yesus. Jadi harus dimulai dari saya sendiri. Harus dimulai dari saya. Kalau bukan dimulai dari saya, bagaimana saya mau merubah orang lain? Dan kenyataannya adalah bahwa kita tidak bisa merubah orang lain. Jadi harus dimulai dari diri kita sendiri, dari saya sendiri. Saya harus membaca firman Tuhan, saya harus merubah cara berpikir saya. Saya harus merubah cara berbicara saya. Saya harus berubah cara sikap hidup saya, tingkah laku saya. Karena kalau saya tidak melakukan hal itu, maka apa yang saya lakukan itu adalah sia-sia. Semua harus dimulai dengan saya. Hidup saya harus menjadi serupa dengan Kristus, dengan karakter Kristus. Kita tidak perlu menunggu orang lain berubah. Kita tidak perlu menunggu orang tua kita berubah. Kita tidak perlu menunggu saudara kita berubah baru kita bisa mengasihi mereka, kita bisa menghormati mereka. Tidak. Tanggung jawab dimulai dari diri saya sendiri. Tanggung jawab dimulai dari diri kita pribadi. Jadi Tuhan sudah memberikan kepada kita tugas bahwa kita wajib untuk menghormati orang tua kita. Kita wajib untuk mentaati orang tua kita. Terlepas orang tua kita tidak kenal Tuhan atau apapun itu kesalahan yang mereka telah perbuat,
tanggung jawab kita mentaati dan menghormati mereka. Karena itulah yang Tuhan firmankan, itulah yang Tuhan suruh kepada masing-masing kita. Jadi kita harus berusaha untuk hidup menjadi serupa dengan Kristus. Nah, sekarang teman-teman akan berkata mungkin, Kak, tapi saya bukan di pendeta, Kak. Saya tidak bisa kayaknya sempurna begitu. Saya jemaat biasa, saya bukan penginjil, Kak. Kita buka Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dari ayat ini kita lihat bahwa yang harus menjadi serupa dengan Kristus itu semua orang, bukan hanya pendeta saja, bukan hanya gembala sidang saja, bukan hanya penginjil saja, tidak. Tetapi semua orang yang dipilih oleh Tuhan, kita semua harus menjadi serupa dengan Kristus. Nah, masalahnya adalah kita hanya menyukai ayat 28-nya, ya. Kita kurang menyukai dengan ayat 29-nya. Orang mungkin sudah hafal dengan ayat 28-nya, ya. Roma 8 ayat 28 berkata apa? Sebab Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Wow, ini ayat emas dari kebanyakan orang, ayat emas dari kebanyakan orang, ya. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tetapi ketika melangkah ke ayat 29, ya, kita mulai bilang, bukan untuk saya itu. Serupa dengan Kristus, waduh susahnya itu serupa dengan Kristus. Tapi inilah yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Supaya setiap orang, semua orang yang dipilih oleh Tuhan itu mau menjadi serupa dengan Kristus. Tentunya menjadi serupa dengan karakter Kristus, ya. Bukan tampak fisiknya Tuhan, tidak, tetapi karakter Kristus. Kita sering mendengar istilah, ya, it's all about Christ, it's all about you God, ya. Semua pasti pernah punya lagu, ya, it's all about you, it's all about God, it's all about Christ. Tetapi mengertikah kita cara mengaplikasikannya? Bagaimana kita menghidupi kalimat itu, it's all about Christ, it's all about you God? Bagaimana caranya kita melakukan hal itu? Seharusnya waktu kita berkata it's all about Christ, seharusnya itu sama juga kita mengatakan it's all about the word of God. Semua tentang Tuhan, sebenarnya kita juga harus berkata semua tentang firman-Nya Tuhan. Tetapi sayangnya kebanyakan orang di zaman akhir ini, mereka mengatakan saya mengasihi Tuhan, tetapi mereka tidak suka baca Alkitab. Mereka tidak menghidupi firman Tuhan. Itu yang menjadi permasalahan di manusia akhir zaman ini. Mereka mengaku bahwa saya berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari. Oh ya? Di mana? Di jalan. Saya bilang Tuhan terima kasih, dan Tuhan menjawab saya, oh iya nak, saya mengasihimu. Terlalu gampang kita bilang ini suara Tuhan. Bagaimana firman Tuhan? Kita baca atau tidak? Jadi seharusnya waktu kita berkata it's all about you God, kita harusnya berkata it's all about the word of God. Kita harusnya berkata semua tentang firman Tuhan. Saya harus melakukan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan sudah jelas berkata bahwa hai anak-anak, taatilah dan hormatilah orang tuamu. Maka arti dari it's all about Christ untuk kita anak-anak, artinya adalah it's all about my parents. Kenapa? Karena Tuhan yang bilang, anak-anak taatilah orang tuamu, hormatilah orang tuamu. Jadi waktu kita bilang it's all about you God, it's all about Christ, kita harusnya juga bisa bilang it's all about you my parents, it's all about you dad, mom, atau siapapun yang ada di rumah yang menjadi otoritas, oma atau om. It's all about them. Jadi jangan kita selalu seperti suka yang spiritual, spektakuler, ya. Tetapi hal yang nyata kita sulit untuk terima. Kita sulit untuk mengasihi orang yang kelihatan. Kehidupan kita sebenarnya jangan hanya sampai it's all about Christ.
Jangan, harus sampai di it's all about my parents. Karena Tuhan yang bilang, kita harus mentaati, menghormati orang tua kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sedangkan orang tua di rumah, om, oma, adik, kakak yang kelihatan kita benci. Jadilah generasi yang bertanggung jawab dalam melakukan tugas yang diberikan Tuhan untuk kita. Saya ingin tutup dengan Matius 25. Matius 25 di situ berkata pasal ini sebenarnya pasal tentang khotbah Tuhan tentang akhir zaman. Jadi ada 3 perumpamaan di dalam Matius 25 dan semua itu sebenarnya perumpamaan atau gambaran tentang apa yang akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang, yaitu penghakiman terakhir. Jadi ada 3 perumpamaan. Perumpamaan yang pertama ayat 1 sampai 13 itu tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ya. Teman-teman sudah tahu semuanya ceritanya. Kalau ada yang belum tahu ya saya sampaikan bahwa ada 10 orang gadis yang menantikan mempelai datang. Ke-10 gadis ini sama-sama membawa pelita. Dan di dalam sedang menunggu, ke-10 gadis ini sama-sama tertidur, mereka semua tertidur. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah 5 dari mereka membawa minyak, sedang 5 yaitu gadis bodoh tidak membawa minyak. Dan di situ sebenarnya ini tentang akhir zaman, tentang apa yang akan terjadi, situasi yang akan terjadi, bahwa orang-orang percaya ya itu tidak semuanya diselamatkan. Kenapa saya bilang begitu? Karena sudah jelas bahwa 5 gadis yang bodoh pun sama juga menunggu mempelai. Mereka juga membawa pelita. Jadi mereka orang-orang yang tahu bahwa Kristus itu akan datang. Dan mereka 10-10-nya itu sama-sama tertidur. Nah, tetapi ketika mempelai itu datang, dikatakan bahwa 5 gadis bodoh ini tidak masuk. Kenapa? Karena mereka tidak membawa minyak. Apa arti minyak? Ya, kalau kita lihat di ayat yang ke-13 di situ dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Jadi minyak di sini sesuai dengan Alkitab yaitu berjaga-jaga ya. Kalau teman-teman mungkin dengar minyak itu urapan, minyak itu apa ya, itu tafsiran. Tetapi di sini dikatakan bahwa 5 gadis bodoh ini tidak berjaga-jaga. Ya, tidak berjaga-jaga. Jadi kita harus berjaga-jaga ketika kita menantikan Tuhan. Nah, dalam arti rohani mereka semua tertidur, artinya mereka semua tetap kadang jatuh di dalam dosa. Mereka tertidur. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah 5 gadis yang bijaksana ini, mereka membawa minyak, artinya mereka berjaga-jaga. Mereka hidup dalam pertobatan. Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka jatuh, mereka gagal, mereka bangkit lagi. Mereka bertobat. Nah, perumpamaan yang kedua yaitu ayat 31 dan ayat yang keempat sampai ayat yang ke-46 di Matius 25 tadi. Di situ diceritakan tentang Tuhan, perumpamaan tentang Tuhan memisahkan orang-orang seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Jadi domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa kita bisa menarik kesimpulan bahwa tidak semua orang yang ke gereja akan masuk ke dalam surga. Ya, karena di akhir zaman nanti baru kelihatan yang mana domba, yang mana kambing. Sekarang mungkin belum kelihatan. Semua ketika orang masuk di gereja semua kelihatannya domba. Tetapi pada saatnya nanti Tuhan akan memisahkan yang mana kambing, yang mana domba. Nah, yang saya mau garis bawahi adalah perumpamaan yang ketiga, yaitu ayat 14 sampai ayat 30. Ya, teman-teman juga sudah tahu ceritanya tentang seorang yang mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Ya, seorang yang mau pergi ke luar negeri, memanggil hamba-hambanya, memberikan talenta. Ada yang 5, ada yang 2, dan ada yang 1. Tuhan ini mempercayakan hartanya untuk dikerjakan. Jadi ada tugas yang diberikan kepada masing-masing hamba itu. Tetapi kita tahu ceritanya bahwa yang 5 ini dia
melipat gandakan talentanya. Dia bekerja, dia bertanggung jawab dengan talenta yang sudah diberikan. Dan hamba yang dipercayakan 2 talenta juga melakukan tanggung jawabnya. Kita baca di ayat yang ke-20 dikatakan, Matius 25 ayat 20 dikatakan, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi ini juga firman Tuhan tentang akhir zaman. Sama, 3 perumpamaan ini sama. Jadi ada yang orang akan masuk surga, ada yang dibuang ke dalam neraka. Nah, kita lihat jawaban tuannya ini kepada orang yang telah menerima 2 talenta itu. Ayat yang ke-23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi hal yang perlu kita garis bawahi bahwa hamba yang dipercayakan 5 dan 2 sama-sama di hadapan tuannya itu adalah sesuatu yang kecil. Sama. Yang 5 tidak lebih besar daripada 2 menurut kisah ini. Jadi 5, 2 dan 1 itu sebenarnya bukan berbicara tentang jumlah. Tidak, karena di hadapan tuannya semua itu kecil. Nah, dan apa yang terjadi kepada orang yang menerima 1 talenta, yang mengubur talenta itu? Apa yang tuannya katakan? Ayat yang ke-26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini berbicara tentang neraka. Makanya hamba yang menerima 5 dan hamba yang menerima 2, mereka bertanggung jawab. Sedangkan hamba yang menerima 1 talenta, dia tidak bertanggung jawab. Nah, kita harus menjadi generasi yang bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Bertanggung jawab di dalam tugas yang Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus telah berikan kepada kita untuk kita lakukan ketika kita masih hidup di dalam dunia ini. Bertanggung jawablah dengan firman Tuhan yang kita sudah dengar. Kita harus lakukan itu. Kenapa? Karena ada sanksi ketika kita tidak bertanggung jawab. Jangan sampai kita menjadi orang ketika Tuhan Yesus datang, kita didapati hamba yang jahat dan malas. Hamba yang tidak mempergunakan waktu, kesempatan untuk bertanggung jawab di dalam tugas yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Saya undang pemain musik. Jadi sekali lagi, jadilah generasi, jadilah pribadi, jadilah orang-orang yang bertanggung jawab dalam melakukan tugas yang diberikan Tuhan untuk kita lakukan. Kita menyanyikan pujian, ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu. Kita siapkan hati kita, kita datang menyembah Tuhan. Ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus kan
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari sembah Dia. Oh, haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidup, kami berserah penuh. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ubah hidupku, ubah hidupku, jadikanku seperti-Mu Tuhan, jadikanku seperti diri-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami.
bahwa ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada setiap kami orang-orang muda-Mu. Kami sebagai anak, tanggung jawab kami yaitu kami mentaati, menghormati orang tua kami. Bagaimanapun bentuk dan rupa orang tua kami, kesalahan apapun, sejahat apapun orang tua kami, tanggung jawab kami mentaati, menghormati mereka. Sebab itulah yang menjadi keinginan Tuhan. Itulah yang menjadi tugas untuk kami lakukan selama kami hidup di dalam dunia ini. Ajar kami Roh Kudus, berikan kami kasih sehingga kami bisa mengampuni orang tua kami. Kami bisa mengampuni orang-orang yang ada di dalam rumah kami. Seperti Engkau mengampuni kami Tuhan. Biar kami bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami serupa seperti Engkau Tuhan. Kami tidak mau hanya hidup mengikuti keinginan kami, kehendak kami. Kami mau Tuhan mencari kehendak Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan. Kami rindu membaca kebenaran firman-Mu. Setiap hari kami mencari kehendak Tuhan. Sebab kehendak-Mu tidak jauh Tuhan. Kehendak-Mu ada di dalam firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Jamah setiap orang-orang muda-Mu, murid Sekolah Kristen Pelita Kasih dimanapun mereka berada. Engkau mengasihi masing-masing mereka Tuhan. Engkau yang mengerti, mengetahui sampai kedalaman hati mereka. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Engkau melihat hati-hati yang berharap kepada Tuhan, hati-hati yang luka, hati yang benci kepada orang tua mereka. Tuhan, Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Baik itu orang tua, om, tante, opa, oma, saudara kami Tuhan, kami mau mengampuni mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan tutup Tuhan ibadah kami saat ini. Kami percaya berkat-Mu tercurah di dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan Sekolah Kristen Pelita Kasih ke dalam tangan Tuhan. Kepala sekolah, guru-guru, pengurus, orang-orang tua yang menjadi pendidik, pengajar, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan hikmat, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan hati Bapa kepada setiap otoritas, setiap guru-guru yang ada Tuhan. Sehingga melalui Tuhan kehidupan dari guru-guru Sekolah Kristen Pelita Kasih, ada kemuliaan Tuhan yang terpancar. Berkati setiap murid-murid yang ada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bawa Tuhan Sekolah Kristen Pelita Kasih, bawa sekolah ini menjadi terang, menjadi garam bagi kota Makassar Tuhan. Setiap murid-muridnya, bawa mereka semua ke dalam pengenalan akan Tuhan yang lebih dan lebih lagi. Sehingga mereka menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekitar mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup ibadah pada saat ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Setiap kita yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan
basuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah